Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, kita lanjutkan materi kita di minggu atau pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab struktur atom. Nah, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah mengenai teori atom ya, yaitu terdiri dari teori atom Dalton, kemudian disusul oleh teori atom Thomson, kemudian teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, kemudian kita juga sudah membahas lambang-lambang unsur ya, dengan nomor atom dan nomor masanya, bagaimana cara menentukan proton, neutron, elektron, dan sebagainya ya. Untuk isotop, isobar, isoton pun sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini ya, di bab struktur atom, kita akan membahas submateri yang pertama, yaitu adalah mengenai konfigurasi elektron. Kemudian mengenai diagram orbital. Baik, yang pertama terlebih dahulu ya, kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Apa yang akan kita pelajari di subbab atau materi konfigurasi elektron ini? Ya, jadi konfigurasi elektron ini merupakan susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi bagaimana cara kita menuliskan susunan elektron ya dalam atom itu berdasarkan dua cara ya. Jadi yang pertama ini adalah mengenai berdasarkan kulit atau dia menurut teori atom Niels Bohr. Kemudian yang kedua dengan orbital ya. Ini berdasarkan teori atom dari mekanika kuantum. Nah, bagaimana kita menyusun elektron dalam suatu atom itu memiliki aturan masing-masing ya. Dimulai dari yang pertama. Konfigurasi elektron yang pertama berdasarkan kulit atau tentang teori atom Niels Bohr ya. Nah, sesuai dengan teori atom Niels Bohr, yaitu elektron berada pada kulit-kulit atom. Kita ingat kembali bagaimana bentuk atom dari teori atom Niels Bohr ini. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ada gambar atom menurut Niels Bohr. Di mana di tengah ini terdapat inti atom. Dan inti atom ini berisi proton serta neutron. Nah, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, kita bisa perhatikan elektron di situ disimbolkan dengan titik yang merah ya. Nah, ini adalah elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom ya. Nah, jadi Niels Bohr menyatakan kulit-kulit ini memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Ya, dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yang dekat dengan inti, kemudian yang jauh dari inti itu semakin tinggi ya. Nah, untuk kulit yang pertama, kulit K. Nah ya, jadi di sini ada kulit K. Untuk kulit K ini memiliki nilai N sama dengan 1 atau disebut dengan kulit pertama setelah inti atom. Oke, kemudian kulit di luarnya lagi, lapisan selanjutnya, ini disebut dengan kulit L, ya, dengan nilai N sama dengan 2. Nah, untuk kulit L ini berarti dia adalah kulit kedua, ya. Nah, selanjutnya di situ ada 3 kulit ya. Kulit selanjutnya ada kulit M dengan nilai N sama dengan 3. Nah, baik. Nah, untuk mengisi jumlah maksimum pada tiap kulit ini ada aturannya. Jadi, kita memiliki jumlah maksimum elektron pada setiap kulit ini dengan rumus 2N pangkat 2. Ya, di mana untuk kulit K dengan nilai N sama dengan 1, maka yang sesuai dengan rumus 2N kuadrat, maka maksimumnya adalah 2 kali
N-nya kita rubah menjadi 1 ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat. Maka sama dengan 2 elektron. Jadi pada kulit K maksimum yang harus kita isi hanya 2 elektron saja. Selanjutnya, jika di situ ada kulit L ya dengan nilai N-nya sama dengan 2, maka maksimum elektron pada kulit tersebut adalah 2 dikali 2 kuadrat atau sama dengan 8 elektron. Selanjutnya, untuk kulit M dengan nilai N sama dengan 3, maka maksimum elektron yang terdapat pada kulit tersebut itu memenuhi 2 kali 3 kuadrat. Ya, tinggal kita ganti N-nya menjadi 3, sama dengan 18 elektron. Nah, jika di situ ada kulit N dengan nilai N sama dengan 4, maka maksimum elektronnya adalah 2 kali 4 kuadrat atau sama dengan 32 elektron. Nah, selanjutnya jika dia memiliki kulit O dengan nilai N sama dengan 5, maka maksimumnya adalah 2 dikali 5 kuadrat atau sama dengan 50 elektron. Ya, seperti itu nilai maksimum atau jumlah maksimum elektron pada setiap kulit. Nah, bagaimana penerapannya? Kita simak ya. Nah, ini adalah contoh beberapa konfigurasi elektron pada beberapa atom ya. Nah, yang pertama dimulai dari contoh natrium Na dengan nomor atom 11. Nah, berarti jika nomor atomnya 11, maka jumlah elektronnya juga 11. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita tempatkan di sini ada kulit K, L, M, serta N ya. Nah, kemudian kita letakkan di kulit K karena dia ada 11 elektron dan di kulit K tadi maksimalnya adalah 2 elektron, maka yang kita tulis adalah angka 2 ya. Oke. Nah, kemudian pada kulit selanjutnya, karena tadi ya sudah ada 2, sedangkan kita butuh 11, maka kurangnya berapa lagi? 9 ya. Tapi yang kita tulis pada kulit L ini bukan 9, melainkan 8. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat aturannya bahwa di kulit L itu maksimal hanya bisa 8 elektron. Jadi tidak boleh isi 9 pada kulit L, melainkan yang kita isi adalah 8. Baru kemudian sisanya itu kita letakkan di kulit M sebesar 1 elektron. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini untuk Mg dengan nomor atom 12. Ya, sama seperti yang tadi, kita susun elektronnya pada kulit K, yaitu maksimal 2 elektron. Ya. Nah, ini 2 elektron. Kemudian, karena ada 12, sudah ada 2 elektron, berarti kurangnya 10 elektron lagi. Namun 10 itu tidak boleh diisikan pada L, melainkan yang kita isi adalah 8, sesuai dengan jumlah maksimum pada kulit L tersebut ya. Nah, kemudian karena sudah ada 2, 8, totalnya sudah 10 dan kita butuh 12, maka 2-nya kita letakkan di kulit terakhir, yaitu kulit M. Seperti itu ya. Selanjutnya contoh untuk aluminium Al13 ya nomor atomnya. Nah, ini bagaimana susunan elektronnya? Kita lihat pada kulit K. Ini terdapat 2 elektron. Tadi ya maksimal di kulit K hanya 2 elektron. Kemudian pada kulit L maksimalnya hanya 8 elektron. 2 ditambah 8 sudah 10 ya. Sedangkan kita butuh berapa? 13. Oke, karena untuk mencapai 13 berarti kurangnya berapa lagi? 3 ya, maka 3-nya kita letakkan di kulit M. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk atom unsur brom ini dengan nomor atom 35, maka di situ
kita isi kulit pertamanya di kulit K itu adalah 2 elektron. Selanjutnya di kulit L di sini terdapat 8 elektron ya, sesuai dengan maksimal elektronnya. Nah, kemudian karena kita butuh 35, nah di sini baru 10 ya. Kemudian di kulit M kita punya maksimal 18 tadi ya. Nah, berarti kita isi 18. 2 ditambah 8 ditambah 18 itu sudah 28. Nah, untuk mencapai 35 berarti kurangnya berapa lagi? 7, betul ya. Jadi 7-nya kita letakkan di kulit terakhir. Oke. Nah, kalian bisa perhatikan elektron-elektron di kulit terluar atau kulit terakhir ya, seperti misalkan Na. Ini ada 1 ya. Nah, ini 1, kemudian pada Mg ada 2, kemudian pada Al ada 3, kemudian pada Br ada angka 7 ya. Nah, 1, 2, 3 dan 7 ini merupakan elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Jadi kalau ditanya berapa elektron valensi pada Na? Nah, jawabannya adalah 1 ya. Berapa elektron valensi pada Br? Jawabannya adalah 7. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah konfigurasi elektron berupa gambar ya pada atom dari beberapa unsur. Ya, yang pertama adalah atom hidrogen dengan nomor atom 1 ya. Nih, jadi di sini hidrogen punya nomor atom 1, maka kita konfigurasikan seperti ini ya, 1. Nah, berarti di sini pada kulit pertama yaitu kulit K hanya terdapat 1 elektron saja. Nah, ini di sini ada 1 elektron di kulit pertama. Gitu ya. Nah, untuk gambar yang kedua, jika kita ingin membuat gambar pada litium dengan nomor atom 3, maka di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu, yaitu didapatkan pada kulit pertama sebanyak 2 elektron, kemudian di kulit keduanya sisanya hanya 1 elektron. Maka kita buat ya, ada 2 kulit di sini. Kulit pertama berisi 2 elektron, 1, 2. Kemudian kulit yang keduanya ini ada 1 elektron saja. Nah, untuk gambar atom dari karbon dengan nomor atom 6 ya, kita konfigurasikan menjadi 2 di kulit pertama, kemudian sisanya 4 di kulit kedua. Maka kita buat ada 2 kulit di sini pada atom karbon. Kulit yang pertama berisi 2 elektron. Nah, kemudian kulit yang keduanya di sini terdiri dari 4 elektron ya. 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya bentuk dan orientasi orbital. Nah, sebelum kita ke mekanika kuantum, kita harus mengenal terlebih dahulu orbital ya, bentuk-bentuk dari orbital. Yang pertama ada orbital S di sini ya. Dia hanya berbentuk bulatan saja seperti ini. Nah, kemudian untuk orbital P di sini terdapat 3 jenis ya. Nah, orbital P yang terdapat pada sumbu Z seperti ini, ada 2 cuping. Kemudian orbital P pada sumbu Y dan orbital P pada sumbu X ya. Jadi ini bisa disebut dengan PZ, PY dan PX. Selanjutnya ada juga orbital D. Nah, ini bentuk-bentuk dari orbital D. Nah, bentuknya seperti ini, ada 5 jenis orbital D ya. Selanjutnya untuk orbital F ini lebih rumit, maka kita tidak buatkan. Nah, di sini orbital F terdiri dari 7 buah orbital. Nah, kalau kita buatkan simbolnya menjadi seperti ini. Kita simbolkan seperti kotak ya. Nah, untuk orbital S terdiri dari 1 kotak atau 1 orbital tadi ya, hanya bulatan saja. Kemudian pada orbital P kita buatkan 3 kotak
Jadi ada 3 orbital ya. Kemudian untuk orbital D di sini terdiri dari 5 orbital atau 5 kotak ya. Kemudian orbital F ada 7 kotak seperti itu. Nah, jadi ini 1, ini 3, ini 5 dan F itu 7 ya. Nah, kemudian baru kita masuk kepada cara konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau berdasarkan orbitalnya ya. Nah, yang pertama ini ada aturan Aufbau. Nah, pada aturan Aufbau ini pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana susunannya? Seperti berikut ya. Nah, ini ada kulit ya, 1s, kemudian di sini ada 2s, 2p, ada 3s, 3p, 3d, kemudian 4s, 4p, 4d, 4f. Dilanjut dengan 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, kemudian untuk 7 hanya 7s dan 7p. Nah, bagaimana urutannya untuk menyusun elektron berdasarkan teori mekanika kuantum ini? Itu kita mulai dari 1s dulu ya. Kalian perhatikan tanda panah ini, berarti dimulai dari sini ya. Dimulai dari 1s, nah ini 1s, kemudian lanjut ke 2s, ini 2s, baru kita turun ke bawah tidak ada ya, kita naik lagi ke 2p di sini. Baru turun lagi ke 3s ya. Ini 2p dan 3s. Selanjutnya setelah 3s tidak ada yang bawah lagi, kita naik lagi ke 3p, kemudian turun ke 4s, turun tidak ada, kita naik lagi ke 3d, 4p, 5s ya. Kemudian naik lagi ke 4d, 5p, 6s. Turun tidak ada, naik lagi ke 4f, 5d, 6p, 7s. Kemudian ke 5f, 6d, serta 7p yang terakhir. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat ya, contohnya untuk konfigurasi elektron dari yang pertama karbon dengan nomor atom 6, maka kita buatkan ya. Nah, karena tadi atom C ini terdiri dari 6 elektron ya, maka kita membuatkannya adalah sesuai dengan urutan yang tadi. Yang pertama yaitu 1s, selanjutnya 2s, kemudian 2p. Nah, apa maksud dari pangkat ini? Ya, di sini ada 2, kemudian 2, 2. Nah, ini adalah aturan pada orbital, tiap orbital. Untuk orbital S, karena dia hanya terdiri dari satu kotak, maka hanya berisi maksimal 2 elektron ya. Kemudian untuk orbital P, karena dia terdiri dari 3 kotak ya tadi ya. Nah, ini kalau satu kotaknya terdiri dari maksimal 2, maka jika 3 kotak menjadi 6 ya. Nah, tadi 2 elektron, kemudian ini maksimalnya 6 elektron. Kemudian pada orbital D, di sini karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita kalikan 2 ya, jadinya 10 elektron maksimal. Untuk orbital F karena ada 7 ya, ada 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka tinggal kita kali 2 menjadi maksimalnya 14 elektron. Jadi kenapa di sini berisi 2, 1s2? Nah, karena di situ S itu maksimal 2 elektron ya. Jadi kita isi dulu 1s2, ini artinya sudah ada 2 elektron. Kemudian dilanjut 2s2, 2 di sini juga ada 2 elektron, berarti total sudah 2 ditambah 2 yaitu 4 elektron. Karena kita butuh 6, berarti kurangnya berapa lagi? 2 lagi ya. Kita lanjut ke kulit 2p. Nah, 2p maksimalnya tadi 6 elektron. Nah, sedangkan kita hanya butuh 2 elektron, berarti kita tinggal isi 2 elektron, tidak perlu 6 elektron ya. Jadi seperti ini konfigurasi dari karbon.
Nah, selanjutnya untuk Na dengan nomor atom 11, di situ konfigurasinya seperti apa? Nah, kita mulai dari 1S dulu. 1S juga sama ya, S berisi 2 maksimalnya. Kemudian dilanjut 2S, S juga berisi 2, berarti sudah 4. 2 ditambah 2, 4. Kemudian lanjut ke 2P. Nah, P tadi isinya maksimal 6. Oh, masih bisa kita isi 6 karena 2 tambah 2 tambah 6 baru berapa? 10. Iya, kurang berapa lagi? 1 lagi ya, maka kita lanjut ke 3S. Nah, untuk S ini karena maksimumnya 2, sedangkan kita hanya butuh 1, maka hanya kita tulis 1 saja. Jadi urutannya seperti ini untuk konfigurasi elektron natrium. Nah, beberapa catatan tentang konfigurasi elektron. Jadi untuk konfigurasi elektron skandium ini ada 2 cara menuliskannya. Kita ambil contoh skandium ya dengan nomor atom 21. Yang pertama, subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Cara ini biasa digunakan saat menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. Jadi ini cara yang pertama seperti ini. Nah, ini urutannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini udah berapa elektron nih? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Sudah berapa? 20 ya. Kemudian terakhir 3D 1 karena kita butuh 21 elektron. Oke. Nah, cara yang kedua, subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti dengan subkulit dari kulit berikutnya. Jadi kita urutkan berdasarkan subkulitnya ya. Misalkan 1, kemudian 2, 3. Nah, kalau yang nomor 1 tadi kan kita 4S dulu ya, baru 3D. Kemudian cara yang kedua juga bisa jika pengurutannya seperti ini, namun pengisian elektron tetap dari 4S2. Tapi penulisannya bisa ditulis 3D terlebih dahulu baru 4S2. Nah, untuk penyingkatan penulisan konfigurasi elektron ini bisa menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi misalkan ada Ne dengan nomor atom 10, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini adalah gas mulia ya, golongan 8. Nah, untuk Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya adalah kalau panjang menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 ya, totalnya 11 elektron. Nah, kalau kita singkat, nih kita bisa menggunakan penyingkatan Ne tadi dengan nomor atom 10. Nah, jadi kita buat di sini Ne ya, karena sudah 10 berarti kurangnya berapa lagi? 1 lagi ya. Ne itu sampai pada 2P6. Nah, kemudian dari 2P6 ini kita lanjut ke 3S1. Maka yang disingkat atau yang ditulis adalah Ne kemudian 3S1. Seperti itu untuk penyingkatan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Jadi untuk orbital D dengan orbital tadi jumlahnya 5 itu akan stabil jika dia terisi penuh atau setengah penuh. Contohnya di sini pada Cr dengan nomor atom 24 ya, ini kita konfigurasikan menjadi Ar itu 18 ya, kemudian dilanjut 3D4, 4S2. Nah, di sini kita lihat karena ini 3D-nya berisi 4 elektron sedangkan 4S-nya 2 elektron. Nah, dia lebih stabil ya, subkulit D itu lebih stabil jika terisi penuh atau setengah penuh. Penuhnya tadi berapa D? D itu ada 10 elektron maksimalnya. Sedangkan setengah penuhnya berarti berapa? 5 ya. Sedangkan di sini ada 4 3D-nya. Berarti kita buat menjadi setengah penuh. Berarti di sini diganti menjadi 3D 5, ngambil dari 4S2-nya ya. Baru terakhir 4S1 sisanya. Nah, ini lebih stabil konfigurasi seperti ini dibandingkan yang ini ya. Nah, untuk Cu pun sama. Nah, ini dia berlaku subkulit D yang penuh ya. Di sini ada 3D9. Nah,
Agar dia penuh berarti harus 10. Ya, ambil dari 4s2 tadi berarti jadinya 3d10 4s1. Nah, ini konfigurasinya lebih stabil dibandingkan konfigurasi yang sebelumnya. Nah, kalau konfigurasi elektron ion bagaimana? Nah, jika dia bermuatan, kita tinggal perhatikan saja pengurangan ataupun penambahan dari elektronnya sesuai dengan muatan. Misalkan yang A di sini ada Cl ya, dengan nomor atom 17, maka elektronnya juga 17. Berarti konfigurasinya adalah seperti berikut ya. Ini berhenti di 3s2 dan 3p5. Nah, kalau pada Cl- ini artinya adalah Cl sudah menangkap 1 elektron. Kita ingat kembali pembahasan sebelumnya, jika bertanda negatif berarti menangkap elektron. Kalau -1 berarti menangkap 1 elektron. Maka di sini 3p5-nya berubah. Dia tangkap 1 lagi elektron berarti berubah menjadi 3p6 ya. Jadi sekarang jumlah elektronnya ada 18. Nah, sebaliknya untuk yang positif, misalkan di sini ada Fe dengan nomor atom 26 ya, konfigurasinya adalah 3d6 terakhirnya dan 4s2. Nah, kalau pada Fe2+ seperti apa? Nah, 2+ ini menyatakan bahwa Fe ini sudah melepas 2 elektron. Nah, berarti kita lepas 2 elektron di kulit terluarnya. Kulit terluar di sini adalah dari 4s2. Berarti 4s2 kita buang 2 elektron, maka sisanya tinggal 3d6. Ya, kemudian untuk Fe3+, berarti dia membuang berapa elektron? 3 elektron. Ya, karena dia buang 3 elektron, berarti kita buang dari 4s2-nya, kemudian ambil lagi 1 dari 3d-nya. Maka tersisa 3d5. Kemudian aturan yang kedua, ini adalah aturan Hahn, di mana pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri, kemudian berpasangan. Jadi kita lihat contohnya. Contohnya pada oksigen dengan nomor atom 8 ya, kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p4 ya. Totalnya ada 2 ditambah 2 ditambah 4, maka total 8 elektron. Nah, pembuatan diagram orbitalnya ini kita bisa lihat. Ini ada 2 jenis ya. Ini yang pertama. Nah, untuk yang diagram orbital pertama, ini apakah betul atau salah kita lihat sesuai dengan aturan Hahn tadi ya, bahwa dia harus terisi sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Nah, untuk orbital 1s karena hanya terdiri dari satu kotak atau satu orbital, maka kita isi ya 2 elektron seperti ini ya, panah ke atas kemudian panah ke bawah. Nah, ini ada 2 elektron. Nah, kemudian pada 2s di sini terdiri dari 2 elektron ya, 2s2 berarti juga kita isi dengan 2 elektron, 1, 2 ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian pada 2p, subkulit 2p di sini terdiri dari 4 elektron. Bagaimana cara kita mengisinya? Di sini hanya ada 3 kotak. Nah, berarti kita isi dulu satu-satu sendiri-sendiri. Berarti yang ke atas dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian baru yang keempatnya ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Nah, kita lihat yang kedua. Apakah ini benar? Nah, yang kedua di sini kita lihat langsung kepada 2P-nya. Dia mengisinya seperti ini, berpasangan terlebih dahulu ya. Nah, ini ada 4-4-nya berpasangan, kemudian ini kosong. Berarti di sini salah ya cara penulisannya. Jadi yang betul adalah yang atas. Dia harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Kemudian yang ketiga ada larangan Pauli, bahwa tidak ada 2 elektron dalam suatu atom dapat memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, bilangan kuantum yang sama akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah contoh soal, misalkan kalian disuruh menentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi unsur-unsur berikut. Yang A ada Cl ya dengan nomor atom 17. Bagaimana
kulit valensinya. Nah, kulit valensi untuk unsur golongan utama yang berakhir pada S dan P, maka di sini kulit valensinya adalah Ns dan Np. Kemudian untuk unsur transisi di mana berhenti pada D dan S, maka di situ menjadi N-1D dan Ns. Contoh, ada Cl, ini ada nomor atom 17 dengan konfigurasi Cl berarti menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Nah, ini berakhir di 3s2 dan 3p5 ya, seperti itu. Maka kulit valensinya adalah 3s dan 3p. Jumlah elektron valensi tadi apa elektron valensi? Elektron terakhir ya di kulit terluar. Berarti di sini ada sebanyak, kita jumlahkan ya, 2 ditambah 5. Jadi total 7. Ya, jadi jumlah elektron valensinya sama dengan 7. Kemudian pada contoh yang kedua, Fe dengan nomor atom 26, maka konfigurasi elektronnya adalah seperti ini ya. Ar, kemudian 3D6, 4S2. Nah, ini menggunakan penyingkatan Ar dengan nomor atom 18 tadi. Kemudian di kulit terluarnya berarti ada 3D6 dan 4S2. Maka kulit valensinya adalah 3D dan 4S. Jumlah elektron valensinya tinggal kita tambahkan elektron di atasnya ya, 6 dan 2. Berarti di sini totalnya ada 8 elektron valensi. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, ini ada atom belerang dengan lambang S mempunyai nomor atom 16. Ditanyakan konfigurasi elektronnya seperti apa? Nah, tinggal kita buat ya, boleh disingkat seperti ini, boleh juga dipanjangkan. Berarti kalau 16 diawali dengan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini sudah berapa? 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Oke, dilanjut dengan 3s, 2 sudah 12. Berarti sisanya 4 lagi ya, 3p, 4 ya. Karena p maksimal 6, kita hanya butuh 4, maka kita isi 4. Bisa seperti ini panjang, bisa juga disingkat dengan Ne, kemudian 3s2, 3b4. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana diagram orbitalnya, tinggal kita buat di kulit terakhirnya, yaitu pada 3s2 dan 3p4. Ya, berarti kita buat S ada satu kotak berisi 2 elektron ya tadi ya, 3s2. Kemudian kita buat P ada 3 kotak berisi berapa yang terakhir tadi? 4 elektron. Berarti kita isi ya sendiri-sendiri dulu baru berpasangan, ke atas, ke atas, ke atas. Baru terakhir diulangi lagi ke depan, ke bawah. Seperti itu diagram orbitalnya. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan mengenai konfigurasi elektron dan diagram orbital. Jika ada yang kurang mengerti dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.